hanya karena darah Kristus, hanya karena anugerah. Ampuni kami ketika kami masih bermegah atas diri kami, menjadi Tuhan bagi diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Dan hamba-Mu percaya hari ini Kau mau menyatakan lebih lagi pribadi-Mu melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini adalah isi hati-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang di sini Tuhan. Gemburkanlah tanah hati kami Tuhan. Dan hanya Kau yang tetap bertahta, berkuasa dan berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Christ people. Thank you PAW-nya. Boleh kasih tepuk tangan buat PAW kita hari ini. Luar biasa. Oke. Shalom our youth. Sekali lagi Shalom our youth. Mungkin haiku boleh dinaikin sedikit ya, biar suaraku enggak. Oke. Saya mau izin dulu, saya pakai sandal teman-teman ya, karena di sini kaki saya harus dibalut kayak bolu ya, bolu ketan hitam, bahlil. Oh ini typing kan? Oke, thank you buat kesempatannya ya. Namaku Andre dari RCC. belum. bercanda. Biar seru gitu loh. Oke, kita mari kita baca ayat perenungan kita siang hari ini di Matius 6 ayat 7 sampai yang ke-15. Sore hari ini di Matius 6 ayat 7 sampai 15 ya. Tapi karena tinggal 2 ayat aja, kita bacanya dari ayat 5 sampai yang ke-15 ya. Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-15. Kita baca bergantian. Siapa yang di sini suka mie ayam? Mie ayam? Yang mie ayam baca yang ganjil ya. Bakso, siapa yang suka bakso? Tolong. Pilih salah satu. Gini, pilih salah satu ya. Ya, kalau suka dua-duanya boleh ke ibadah atas. Ada Pastor Dodi Sujanto. Oke, yang suka mie ayam saja boleh angkat tangan. Mie ayam, only mie ayam. Kayak kalian disuguhkan di depan kalian ada mie ayam ya. Terserah mau pakai ceker, mau biasa. Pakai bakso boleh, tapi bakso kan adalah kuah banyak dengan pentol, bihun, tahu, somai, goreng, gitu. Kalian beli bakso di mana? Gak bahas ayat nih, yakin nih. Oke, yang mie ayam saja, angkat tangan. Oke, kalian baca yang genap, yang ganjil. Yang bakso saja. Ya, bakso saja. Oke, kalian baca yang genap. Nah, nanti ganjil genapnya kita buka Alkitabnya sama-sama. Karena di sini nggak ada, ya. Siap? Kalau siap katakan haleluya. Ini Andriano kalau denger ini lagi dia udah denger yang kedua kali meledak dia katanya. Oke, siap ya? Kita baca sama-sama dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Punggawa mie ayam ayat ganjil, punggawa bakso ayat ke-6. Babi guling boleh ke Bali aja ya. Oke, siap ya? 3, 2, 1. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kamu membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baik, terima kasih Punggawa Mie Bakso ya. Pernahkah kita, ini akan menjadi sebuah pertanyaan pertama, pernahkah kita ada di suatu acara yang mungkin penuh dengan hingar-bingar, penuh dengan hal-hal yang mewah dan megah, tapi kita di momen itu kita merasa canggung dan kita bisik-bisik dalam hati kayak, aku salah tempat deh. Aku bukan siapa-siapa di sini. Aku ini cuman orang luar. Pernah? Pernah ya? Pernah nggak? Mana penonton bayaranku ini? Sudah jadi orang luar tahu ini. Pernah ya? Pasti pernah ya? Nah, ketika kita menjadi seperti itu, otomatis kita ini merasa menjadi outsider, orang luar. Dan ketika kita jadi outsider, tubuh kita ini otomatis memicu 2 reaksi. Pertama, either kita overacting, kita berusaha keras pansos gitu ya, pakai baju terbaik, bicara sok puitis, olah-olah kayak Coki Sitohang, kanda, cium kening ya kan? Supaya apa? Supaya kita diterima oleh sekumpulan orang itu. Atau di sisi yang lain, kita menjadi kelelahan, kita menjadi ekstra hati-hati, kita takut salah langkah, takut salah ngomong, karena sadar kalau salah sedikit aja, kita bisa diusir keluar. Diusir keluar itu bukan kayak, hei kamu pergi, gitu. Enggak. Ini yang terjadi ketika Hans sama Ivena married. Kalian tahu, aku duduk di seluruh kumpulan anak RCC, termasuk Sutejo dan Ai Lili. Aku enggak kasih analogi ini pas tadi khotbah di RCC. Soalnya eventnya datang, nanti nggak enak. Kalau di Royal kan bebas. My who? Justice Bolo. Nanti Oktober, sampai hari ini masih Royal. Nggak tak sampaikan, nggak berani aku. Bayangin, aku sama Vivi dengan 2 bocilku, pas itu Tole belum ada, masih di perut. Ya. Aku berempat, di satu meja bundar, itu isinya Kimi, Gilbert, bukan Lumindong ya. Terus siapa-siapanya aku lupa, di sini Sutejo, Ai Lili. Kalian tahu Kuis di mana? Kuis di belakangku di sini, meja lain bersama punggawa-punggawa, petinggi-petinggi royal. Gitu kan. Itu kelihatannya dia bernubuat gitu. Hans sama Ivena, ya kan? Aku kikuk Pak di situ. Kalau di situ makanku enggak kayak makan bebek Purnama di sebelah Desem itu. Makan dulu leko kan, dek kono baju badan harus tegak gitu. Makan pakai sumpit pelan-pelan. Depanku Sutejo mbek Ai Lili, Pak.
Ayo Andre tambah. Lili kan, ayo Andre tambah Andre. Oh enggak, kenyang. Begitu mereka pulang, jika. Wah, aku sangat menjaga diriku. Supaya meminimalisir adanya kontak mata, kontak pembicaraan, aku sama Vivi, ayo foto, ayo. Foto booth. Kita lama-lamain di luar, antriannya panjang. Loh, Dad antri, Dad, gak popo, sekian antri ya. Bayangin lah gak gitu, aku sak meja besok coba Lili ini, ya toh. Itu bayang 30 menit mau ngapain. Aku ngantri foto booth itu 30 menit, ngantri itu. Nanti ayat Dad, gak apa-apa wis, kita antri ya, gak apa-apa. Begitu foto boothnya selesai, ayo foto booth lagi. Pose yang lain, boleh. Wis toh, entek toh bahannya, masa wis foto booth pose piro kali, cek foto booth, balik. Mim, apa itu Mim? Jadi di weddingnya itu ada kelindingan, kamu ngelinding dapat bunga. Ayo kita ke sana, seret. Pas sampai di sana, aku nggak langsung linding. Sebenarnya aku nggak lack of knowledge, enggak. Cuman aku kayak bilang ke Vivi, nanti ayo kita lihat orang yang mau ngelinding. Apa yang keluar? Padahal aku tahu kalau nggak souvenir bunga, itu udah template wedding, ya toh. Cuman kayak tak lama-lamain, supaya aku nggak mati kutu. Kimi kan orangnya pendiam, jadi aku ngomongnya Gilbert terus. Karena apa? Karena aku sadar kalau aku salah ngomong, salah bertingkah, sedikit aja, aku langsung ke left out Pak dari society itu. Nah, jujur saja bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan doa kita? Banyak dari kita ini memandang doa dari kacamata seorang outsider. Kita merasa Tuhan itu jauh di dalam istananya dan kita ini orang yang di luar yang harus berjuang keras mencari perhatiannya Tuhan. Sama kayak aku membangun momen ini susah sekali. Pertama kali aku bikin khotbah ini ngomong ke kalian, aduh kok nggak kepikap-pikap ya audiensnya. Kita sama, kita berdoa dengan kacamata seorang outsider. Kita melihat Tuhan itu jauh di atas sana tak terjangkau. Akibatnya di Matius 6 ayat 5-7, Yesus ini menegur dua gaya berdoa sang outsider itu. Yang pertama, doa sebagai performa. Enak kalau di sini Nabila dibantu diklik di situ aku ngeklik sendiri, pointernya nggak bisa, harus gini, nggak kayak profesional. Enak sini. Nanti Nabila kayak RCC ya. Loh, seneng kan? Loh, sudah cukup. Yesus menegur dua gaya doa outsider ini. Yang pertama, doa sebagai performa di ayat 5. Karakteristiknya apa? Doanya panjang dan puitis di depan umum demi mendapatkan pengakuan. Contoh, ketika kita sendirian kita doa makan bebek purnama, Tuhan terima kasih bebeknya enak, dalam nama Yesus amin. Begitu bebek purnamanya jadi daging, diundang fellowship sama Koden gitu kan. Ayo doa kamu Andre, siap Koden. Memberkati bebek ini supaya bebek ini banyak nutrisi, supaya kita bisa menyebarkan kingdom paradigm. Tidak ada darah tinggi, darah Yesus lebih tinggi. Kita berdoa bertele-tele. Supaya apa? Supaya dapat pengakuan. Kalau doa sendiri makan purnama, Tuhan terima kasih buat bebek ini dalam nama Yesus, amin. Gitu. Kalau dia darah Yesus lebih tinggi. Atau doa sebagai mantra atau transaksi di ayat yang ke-7. Doa yang diulang-ulang kalimatnya, yeping. Tahu yeping ya? Tahu dong. Sekarang aku ini Gen Z banget. Gen Z banget. Orang have ya?
Siapa yang heaven di sini? Grand heaven. Nggak lucu ya? Ya, nggak ke pick up. Aku genset banget. Padahal di RCC ke pick up banget deh. Mulai membanding-bandingkan. Ayat yang ke-7, doanya ini diulang-ulang terus. Babbling, tahu babbling ya? Yapping, babbling. Merasa kalau doanya makin panjang, dewanya itu terpaksa kayak membuka pintu. Nah, hari ini kabar baiknya Yesus hendak membongkar mentalitas outsider itu. Judul sermonku hari ini adalah The Outsider. Kita langsung masuk poin yang pertama. Mari kita baca ayat ke-8 sama-sama. Yesus berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memohon kepadanya. Jadi pertanyaannya, kalau Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta, kenapa kita masih berdoa? Ada yang tahu? Dapat 100.000 dari mamanya Gaby. Maaf ya tante ya. Ada yang tahu? Ada? Kenapa kita harus masih berdoa padahal Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan? Ada? Enggak ada? Enggak apa-apa. Enggak mengurangi keselamatan. Nanti tak kasih tahu. Ya. Karena sejatinya doa di dalam kerajaan Allah itu bukanlah sebuah sarana teman-teman untuk menyuap Allah. Doa juga bukan sarana supaya kita ini ngasih tahu Tuhan apa hal-hal yang mungkin Tuhan nggak tahu deh aku butuh ini. Bukan. Tetapi karena mental ini muncul sebuah fenomena pop culture yang sangat marak di kalangan anak muda saat ini. Tahu apa? Namanya manifesting. Even gereja kita mempercayai manifesting. Setnya. Duh, hati-hati kata-katamu adalah doa. Hati-hati, kalau ngomong itu yang positif-positif aja. Dulu ada seseorang yang pernah aku kenal, dan harusnya kita semua setengahnya lah kenal, itu paling suka namanya manifesting. Aku ingat banget, kita pasti itu jalan-jalan di Jiwok, pulang gereja, mau makan malam, ada Mercy terparkir di situ. Tentu bukan punya saya, ini sudah bertahun-tahun silam. Kuis tahu harusnya orangnya. Kita makan, ada Kuhis, ada aku, ada beberapa orang. Doni kelihatannya belum ada pas itu, masih di mana? Menora, apa namanya? Youth Corner. Dia jalan bos, tek. Ada Mercy, kamu tahu dia apa? Ambil ini Mercy-nya ya. Kita jalan, kan Jiwok itu kan tahu kan, parkirnya kan serong gini kan. Dia jalan, dalam nama Yesus, Mercy ini akan menjadi punyaku. Ditolong Pak. Dalam nama Yesus. Terus juga kadang, ya maaf ya, gereja kita even bahkan melakukan itu. GBI Rock Surabaya masih sering sekali prakteknya mengajarkan bahwa perkataan kita adalah manifest. Perkataan kita adalah doa. Kalau kamu pengen sesuatu, doakan. Doakan, maksudnya doakan itu perkatakan. Kamu pengen iPad kayak gini, tumpang tangan. Itu ada. Aku enggak ngomong siapa ya, soalnya kalau ngomong siapa langsung di-ban. Itulah manifesting adalah produk yang tumbuh dari kecemasan seorang outsider. Kita takut kata-kata kita punya kuasa magis yang bisa membawa sial atau membawa sebaliknya. Bahkan ada orang yang kita mulai panik kalau kita belum melakukan manifesting.
papa mertuaku dan kakak iparku itu adalah pelaku manifest begitu. Aku ingat pas nongkrong bertiga, ini mumpung ada Vivi anaknya Aman. Dre, namanya kakak iparku ini namanya anggap baik Asnawi gitu ya. Misalnya biar aman kan. Moro dulurku ngeliat kan gak enak kan. Asnawi misalnya. Dre, lu tahu kenapa IO lu bisa rame? Wah. Kenapa aku? Karena kamu melakukan manifesting. Maksudnya, kamu pasti sering berkata IO-mu rame kan? Enggak. Tapi kamu berpikir kan kalau IO-mu rame? Iya, kalau gak gitu ya gak mangan, Pak. Itu manifesting, Dre. Kamu berpikir kan kalau IO-mu rame? Itu manifesting. Jadi manifesting itu bukan cuma kata-kata, tapi pikiran. The power of mindset. Itu manifest. Atau mungkin kita sebaliknya. Waduh, tadi aku ngomong hal buruk, Rek. Apa misalnya? Konteksnya guyonan gitu. Tapi itu hal buruk. Waduh, ntar semesta beneran kabulin lagi. Karena apa? Manifest itu gandengannya bukan Tuhan tapi semesta. Sebenarnya itu adalah sebuah worldview. Apa bahasa Indonesianya worldview itu? Doktrin. Aku manifestasikan itu. Nggak apa-apa, aman Jan. Christ people, ketakutan ini tuh lahir karena kita memposisikan diri kita sebagai orang luar dalam kerajaan Allah. Kita merasa kita hidup di dunia yang dingin tanpa Bapa, di mana kita harus kontrol masa depan kita lewat lidah kita. Tanpa sadar, ajaran itu menganggap bahwa kata-katamu, kata-kata kita adalah mantra, dan Tuhan hanyalah mesin otomatis yang terpaksa merespon kalau kamu memencet tombol ucapan yang tepat. Atau pusat kuasanya ada pada lidahmu dan bukan pada kebaikan Bapa. Yang harus kita sadari adalah Tuhan itu bukan seperti bos galak kayak di kantormu, yang perlu usaha untuk membujuk, merayu, memanipulasi supaya mau ngasih berkatnya. Enggak. Padahal di dalam Injil Kerajaan, doa adalah sarana kita bersekutu dengan Raja. Tapi pertanyaannya, kok bisa kita bersekutu dengan Raja? Kita masuk ke poin 2, the royal access. Sebelum kita melihat bagaimana Yesus mengajar kita berdoa dan lain sebagainya, coba kita sama-sama pejamkan mata sejenak. Pejam. Kita manifest. Enggak. Kita pejamkan mata sejenak. Semuanya kita pejamkan mata sejenak. Dan jujur pada hatimu sendiri. Cek posisi hatimu di mana. Ya. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Lihat ada domba. Nah. Ayo, pejamkan. Beneran. Pejamkan mata kita. Pejamkan mata, cek posisi hatimu di mana. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita itu terjebak di dalam dua ekstrem yang sama-sama salah. Yang pertama, kamu datang ke Tuhan dengan merasa kamu gak layak. Kamu merasa mungkin terlalu kotor, penuh celah, banyak dosa minggu ini. Lalu kamu berbisik dalam hatimu, Tuhan mana mau dengar orang kayak aku. Kamu datang dengan minder, ketakutan, dan mungkin kamu menjaga jarak sama Tuhan. Atau yang kedua,
Kamu datang dengan merasa kamu punya segalanya. Kamu datang tanpa rasa hormat. Kamu datang dengan menepuk dada karena merasa sudah rajin pelayanan. Sudah ngasih persembahan. Walaupun hidupmu lagi susah, perpuluhan tidak pernah putus. Hidupmu selalu lurus. Dan kamu datang menuntut Tuhan seolah Tuhan berhutang sama kamu. Ya, tetap tutup mata. Pilih satu dari dua itu yang mungkin sesuai dengan kondisi hati kalian sekarang. Pilih, boleh dipilih. Kalau enggak dua-duanya enggak apa-apa. Tapi kalau ekstrim satu itu aku banget, yaitu aku yang merasa enggak layak. Ekstrim dua itu aku banget, aku punya segalanya, pelayanan rajin, perpuluhan rajin, dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih salah satu, atau kalian enggak pilih sama sekali. Oke, 3, 2, 1, silakan dipilih. Sudah pilih? Kalau sudah pilih, simpan itu dalam hatimu sekarang dulu. Simpan dulu, boleh buka matanya, tidak usah diakui kalian ekstrem 1 atau ekstrem 2, tapi pilihan kalian yang itu adalah pilihan yang sesuai dengan kondisimu saat ini. Oke? Dan aku mau ngomong bahwa dua-duanya itu salah, karena dua-duanya itu masih berpusat pada dirimu sendiri, self-centered. Yang satu fokus pada dosa-dosamu, yang satu fokus pada prestasi rohanimu. Tapi lihat bagaimana doa Bapa kami dimulai. Doa Bapa kami dimulai itu bukan dengan kebaikanmu atau keburukanmu. Doa Bapa kami mulainya gimana? Stop. Sekali lagi, Bapa kami, ini menghancurkan rasa mindermu. Ketika kamu ngomong Bapa kami yang ada di surga, kamu berani melangkah itu bukan karena kamu suci, tapi karena kamu punya hak akses sebagai anak melalui Kristus. Kata-kata Bapa kami yang ada di surga, guys, siapa kita manggil Bapa sama orang yang ada di surga, sama pribadi yang ada di surga. Dan ketika hari ini kamu masih minder, you have that access, bro. Lanjutkan, setelah Bapa kami yang ada di surga, apa namanya? Dikuduskanlah namamu. Sekali lagi, dikuduskanlah, itu menghancurkan kesombonganmu. Dia adalah Raja yang Maha Kudus. Kamu nggak bisa nuntut seolah dia hamba atas agenda hidupmu. Bapa kami ini dimulai, dibuka dengan menjunjung dan meninggikan Kristus. Saat Kristus ditinggikan, si minder dipulihkan, si sombong ditundukkan. Nah, sekarang pasti kita wondering, bagaimana rasanya masuk ke ruang tahta sang raja ini. Betul ya? Coba bayangin, siapa di sini, pertanyaan deh, siapa yang di sini kemarin upacara diundang di balai kota? Tidak ada, rakyat jelata. Sebagai ketua DPD Perindo Kota Surabaya yang sering kalian cing ini, inilah saat yang tepat saya membalas cing-cingan Anda. Thank me later. Thank me later. Gak usah ngomong istana presiden, upacara aja gak diundang. Balai kota lah. Coba bayangin kamu di balai kota. Kamu pengen ketemu sama wali kota. Cak Eri, Mas Eri Cahyadi.
Tak ulangi lagi ya. Sebagai ketua DPD Perindo Kota Surabaya, asik. Gimana caranya aku bisa ketemu beliau? Apa? Bukan. Parkir lihat. Tadi jokir. 5.000 Pak. Gimana caranya aku? Gampang. Tinggal WA. Ini saatnya aku menutup. Tapi ini aku berada di level PIKMI dan NPD. Batang militer habis ini ya. Takut tinggal WhatsApp. Tapi gimana caranya kalian rakyat jelata yang tidak diundang di pesta kenegaraan ini mau ketemu sama Eri Cahyadi? Ya apa ya? DM Instagram. Enggak lewat aku. Maksudnya jangan seklutkan aku lagi gitu. Jangan includekan aku lagi. Kalian pasti harus kirim surat izin resmi. Kalian dari mana? Oh saya perorangan, maaf tidak terima sumbangan. Kan gitu. Oh dari mana? Dari KGC Royal. Wah. Oke, dia approve surat izinnya. Melewati pemeriksaan metal detektor. Dikawal ketat. Dan harus menjaga bahasa tubuh. Nggak mungkin kalian ke sana pakai sandal kayak aku. Ada protokolnya, Bos. Bayangin, itu kalian rakyat jelata. Aku ketua enggak. Enough ya. Bahkan aku ketika aku datang ke sana, aku juga harus menjaga etika dan kesopananku. Nggak mungkin tiba-tiba aku ke sana. Siap, Mas Heri. Waduh, cium kening dulu kan, diolah dulu kita. Gitu kan. Gimana kabar Mas Heri? Ayo, Mas Heri, duduk. Iya. Saya, bentar Mas. Ada kulkas misalnya. Oh, no cemilan lah Mas. Tak buka ya kulkas ya. Apa kelaji, Mas? Aku pengen pentol di sebelah balai kota, Mas. Wah enak Mas. Jaluk 5.000, oh no gak? Gak mungkin kan? Kenapa? Karena aku juga harus tetap menata caraku, menata pribadiku yang sesuai dengan protokol. Aku masuk ke sana tidak pakai celana jeans. Pakainya apa? Celana bahan, celana kain. Kalau aku misalnya jadi kayak gitu, moro-moro laci Mas Heri tak bongkari, jaluk saya ketewu, kulkasnya tak bongkari, ya aku ditangkap pasti ambil protokolnya. Tapi bayangkan ketika anak kandung beliau datang berlari menerobos pintu, lari ke meja kerja, Pak, ya, aku kepengen jaluk pentol, jaluk saya ketewu, buka lacine, aus ya, jaluk, panggilannya ayah tapi beneran. Bukan koyah ya, ayah. Buka kulkas ngambil air es. Ada kira-kira ajudan yang bakal bedil dia? Protokol yang gak le. Oh iya saya kira. Ada? Apakah ada protokol yang akan melarang dia? Tentu enggak. Kenapa? Karena ya itu anaknya. Mungkin Mas Eri justru tersenyum dengerin celotehannya. Anaknya kuliah di ITS anyway, semester 2. Ngomong terus. Kadang capek dengerin. ini curhat, boleh lah. Ketua DPD Perindo curhat boleh dong. Lihat, status sebagai anak menghapuskan seluruh garis pembatas bagi orang luar. Dan inilah royal access yang Yesus tawarkan buat kamu dan saya. Saat kita berdoa, kita nggak sedang berdiri di luar pagar istana,
sambil memohon-mohon lewat pengeras suara kayak FPI ngeprotes DWP, enggak. Takbir, enggak kerungu bos. DWP ini 100.000 wote, sing iki mek 4.000. Kita enggak kayak gitu sama Tuhan. Kita tidak butuh mantra puitis, bahasa rohani yang kaku sedemikian rupa, enggak. Kita sedang melangkah masuk ke ruang tahta itu sebagai apa? Orang dalam. Duduk di pangkuan Bapa. Tetapi pertanyaannya, dan mari kita jujur sore hari ini, bagaimana mungkin orang-orang kayak kita bisa mendapatkan privilege sebesar itu? Aku disclaimer. Ini akan terkesan pick me luar biasa. But this is the reality ya. Menurut kalian, kenapa aku bisa nemui Mas Eri dengan leluasa? Enggak dong. Parkir liar. Karena aku adalah ketua DPD Barindo Kota Surabaya. Tapi terlebih lagi, aku punya trust yang dikasih sama Angela Tanusudibyo. Poinnya, aku mengerjakan sesuatu dulu untuk meraih itu. Paham ya? Aku effort. Jadi ketua DPD itu mungkin enggak effort. Effort Pak. Senggol-senggolan, berusaha mengejar jabatan ini dengan seluruh daya dan upaya. Gagal jadi youth pastor di RCC, enggak peduli. Enggak peduli. Karena siapa saya? Ketua. Enggak peduli youth pastor. Pas itu lucu, itu. Ya apa hati lu Pes? Gak jadi youth pastor itu. Ya tidak apa-apa kok, ketua DPD. Aku mengejar jabatan menjadi ketua, menunggu. Aku ini nunggu guys. Sebenarnya aku jadi ketua DPD ini dari 2024 akhir. Tapi aku nunggu siapa? Pak Samuel, tahu yang di jalan-jalan ada gondol itu. Samuel Teguh Santoso itu ketuaku yang lama, orang Kebraun anyway. Aku kembalikan nama dan reputasinya dia. Aku nunggu 1 tahun untuk jadi ketua. Kalau aku hanya mengutarakan ambisi politikku, ya dia tak jegal gini, deng, ceblok masih ada karate, ya toh, masih aku engkel gini. Tapi aku berpolitik dengan benar, tak tunggui. Di politik nunggu itu adalah sebuah kebodohan, teman. Tidak bisa, nunggu itu tidak ada. Karena apa? Satu momen lewat, belum tentu momen itu akan datang lagi ke kamu. Tak tunggu. Aku effort. Nah, secara instan, ketika aku mengejar ini untuk mendapatkan itu, pertanyaannya juga bisa kita tanyakan dalam kekristenan kita. Siapa kita di mata Tuhan? Kita ini orang asing. Kita ini adalah manusia yang kehilangan kewarganegaraan kerajaan Allah. Hidup kita dipenuhi dosa, dipenuhi ego, perbuatan yang bertentangan dengan hukum kerajaan. Secara hukum kita ini outsiders. Nggak punya kita hak sedikit pun untuk menginjakkan kaki di ruang tahta. Pemain musik boleh naik. Pertanyaannya, bagaimana seseorang outsider kayak aku dan kamu ini bisa dikasih golden ticket untuk duduk di pangkuan Bapa? Jawabannya adalah di Bukit Golgota. Guys, untuk bisa ketemu Mas Eri, aku harus jadi insider yang aku harus upayakan. Aku kejar jabatanku. Aku usahakan hubungan itu.
Gak serta-merta hari ini ketua besok ketemu. Gak serta-merta juga kenal baik dulu terus jadi ketua. Tapi kabar baiknya kita di mata Allah, kita bahkan gak mengusahakan apapun. Supaya kita yang outsiders ini bisa dibawa masuk menjadi seorang insiders. Sang anak tunggal sejati Yesus Kristus rela dibuang keluar. Ingat Yesus disalibkan di mana? Golgota itu berada di luar tembok kota. Dia dibuang ke tempat orang-orang asing dan kriminal berat dihukum. Tapi nggak sampai situ. Puncak penderitaannya adalah ketika langit menjadi gelap. Yesus yang seumur hidupnya menikmati hubungan sebagai anak di dalam ruang tahta, tiba-tiba merasakan pintu surga terkunci rapat bagi dia. Dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, dengan hati yang hancur. Akses Yesus ditutup. Doanya tidak dijawab. Supaya pintu aksesmu dan aksesku tidak pernah terkunci lagi. Ketika Yesus mati, tabir bait Allah yang membatasi ruang Maha Kudus itu terbelah dari atas sampai bawah. Istilahnya apa? Zaman sekarang, akses granted. Pembatas bagi orang luar dihancurkan bukan karena kehebatan doamu, bukan keterampilan berbahasa rohmu, melainkan karena darah Yesus, the darling of heaven, yang tercurah bagimu. Adik, kalau kamu sudah memahami apa yang Yesus lakukan di salib, kamu tidak akan pernah berdoa dengan mentalitas outsider lagi. Kamu gak perlu lagi doa dengan ketakutan seperti turis yang takut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Kamu gak perlu pusing mikirin apakah kata-kata kita ini kurang puitis. Kata-kataku sudah benar apa belum gak ya? Atau aku salah ucap gak ya? Karena sejatinya kita berdoa karena kita tahu we've already inside. Kita sudah di dalam. Kita sudah jadi anak. Dan ketika Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu Matius 6 ayat 10. Itu bukanlah doa kepasrahan yang menyedihkan, enggak. Tapi itu adalah doa kepercayaan seorang anak kepada bapaknya. Di momen ini kita bisa berkata, aku gak perlu memaksakan kerajaan kecilku lagi, ambisiku lagi. Lakukanlah kehendak-Mu Tuhan, atas karirku, sekolahku, masa depanku. Karena kehendak Bapa itu selalu yang terbaik buat anaknya. Dan sore hari ini guys, please stop berdoa seperti orang luar yang kelelahan. Berhenti mencoba menyuap Bapa dengan doa-doa transaksional dan ketakutan-ketakutan. Pandang salib Kristus. Lihatlah pangeran surga yang rela dibuang keluar tembok istana supaya sore hari ini kamu bisa melangkah masuk, duduk di pangkuan Bapa dan memanggilnya Bapa, Abba. Ayo kita pejamkan mata, tundukkan kepala kita, ambil waktu di hadapan Sang Raja. Ambil waktu di hadapan Sang Raja. Renungkan 2 poin tadi. Kamu poinnya di mana? Apakah kamu adalah seorang yang mungkin merasa minder? Atau di sisi yang lain kamu menjadi orang yang merasa penuh?
Mari renungkan, ambil waktu. Akui di hadapan Sang Raja. Tanpa nyanyian, tanpa apapun, it's just you and Him. Akui, silakan. Tuhan, Kau mendengar pengakuan anak-anak-Mu hari ini. Kau mendengar setiap pergumulan dan posisi hati hari ini. Dan biarlah Engkau hari ini yang menyatakan lebih dalam dan lebih luas dalam setiap hati kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hari ini kami bisa merekomitmen hubungan kami, posisi kami, cara pandang kami terhadap Engkau. Kami tahu bad things happen in our life. Tapi kami percaya a good thing and the best thing is coming from you. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai hari ini Tuhan, tapi berbicara terus dari awal, pertengahan hingga akhir minggu ini. Kami percaya Engkau sendiri yang mengubahkan, menumbuhkan iman kami dan mengubahkan orientasi hati kami lewat pribadi-Mu yang agung melalui Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.